Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Wah, hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cahaya dan bunyi di sekitar kita. Ada yang tahu nggak contoh cahaya dan bunyi di sekitar kita itu seperti apa? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu pertama, menjelaskan cara benda menghasilkan bunyi dan sumber bunyi. Kedua, menjelaskan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Tiga, mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Di dalam pentas seni, biasanya terdapat penampilan grup musik. Kamu dapat menikmati setiap acara pentas seni dengan melihat dan mendengar musik yang dimainkan. Penampilan menarik karena ada pantulan cahaya lampu sorot yang diamati oleh mata. Selain itu, kamu juga dapat mendengar karena ada suara penyanyi yang harmoni. Bagaimana proses yang terjadi saat melihat dan mendengar? Apa peran cahaya dan bunyi dalam proses melihat dan mendengar tersebut? Tahukah kalian bagaimana benda menghasilkan bunyi? Bunyi terjadi karena adanya benda yang bergetar. Getaran inilah yang merambat melalui udara hingga sampai ke telinga kita. Contohnya, ketika kita memetik senar gitar. Senar tersebut akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Ada banyak sumber bunyi di sekitar kita, seperti alat musik, suara kendaraan, bahkan suara kita sendiri. Saat kita berbicara, pita suara di tenggorokan kita bergetar dan menghasilkan suara. Selanjutnya berkenaan dengan sifat-sifat bunyi. Bunyi memiliki beberapa sifat penting, yaitu pertama, bunyi dapat merambat melalui udara, air, dan benda padat. Misalnya, saat kita berbicara, suara kita merambat melalui udara. 2. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Di luar angkasa yang hampa udara, suara tidak bisa terdengar. 3. Bunyi dapat dibantulkan dan diserap. Pernahkah kalian berteriak di dalam gua dan mendengar suara kalian kembali? Itu disebut gema, karena bunyi dipantulkan oleh dinding gua. Keterkaitan bunyi dengan indera pendengaran. Bunyi dapat kita dengar karena adanya indera pendengaran, yaitu telinga. Saat bunyi masuk ke telinga, getaran bunyi diteruskan ke bagian dalam telinga hingga sampai ke otak untuk diterjemahkan sebagai suara. Selanjutnya, berkaitan dengan cahaya. Bagaimana sih cahaya itu bekerja? Sekarang, mari kita pelajari tentang cahaya. Cahaya adalah energi yang membuat kita bisa melihat. Cahaya berasal dari sumber cahaya seperti matahari, lampu, dan senter. Adapun sifat-sifat cahaya. Cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu bisa merambat lurus, dipantulkan, dan dibiaskan. Saat kita berdiri di bawah sinar matahari, bayangan kita terbentuk karena cahaya merambat lurus. Saat cahaya mengenai cermin, ia dipantulkan, dan saat melewati prisma, ia dibiaskan dan membentuk warna pelangi. Selanjutnya ada cahaya dan indera penglihatan. Tanpa cahaya, maka kita tidak bisa melihat. Mata menangkap cahaya yang dipantulkan dari benda-benda di sekitar kita, lalu mengirimkan sinyal ke otak agar kita bisa mengenali benda tersebut. Kesimpulannya adalah, cahaya dan bunyi adalah bagian penting dalam kehidupan kita. Cahaya membantu kita melihat, sedangkan bunyi membuat kita bisa berkomunikasi dan menikmati musik. Nah, sekian dulu ya materi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.